Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Sofisa Fikriyah dan dengan teman kelompok saya, Emrodi Mahfud dan Ahmad Fadli Arfan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan makalah yang berjudul Resolusi Konflik. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Muhammad Tamsah yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan kami memohon untuk teman-teman menyimak serta memahami makalah dan PPT yang telah kami berikan. Terima kasih, selamat menyaksikan video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrod Mahfud dengan NIM 430 2019 0049. Bela saya dari kelompok 6 dengan tema makalah yaitu resolusi konflik. Yang pertama, saya akan membahas atau menerangkan tentang metode resolusi konflik. Yang pertama yaitu resolusi konflik adalah sebuah teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi kejadiannya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik. Metode resolusi konflik sangat membantu kita untuk mengetahui sifat dan fungsi konflik, yang membedakan bentuk konflik produktif dengan destruktif, mengidentifikasi strategi rasional konflik. Dikatakan bahwa tujuan pendidikan atau resolusi konflik antara lain agar kita mengetahui bahwa konflik itu ada, tumbuh, dan diarahkan kepada keterlibatan berbagai pihak dalam isu-isu mendasar sehingga dapat diselesaikan dengan secara efektif. Di samping itu, memahami gaya resolusi konflik dan mendefinisikan kembali jalan pintas ke arah pembaharuan penyelesaian konflik. Hal sedemikian dengan apa yang diungkapkan oleh Tanya Glasser bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan alami dari manusia, terutama interaksi antar manusia yang dapat dikategorikan bersifat konstruktif maupun destruktif, yang menghasilkan resolusi positif bagi perubahan atau pembaharuan relasi. Misalnya adanya kebebasan mengambil keputusan, memberdayakan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Ketika kita menggunakan pengertian konstruktif, maka yang membantu setiap pihak serta bebas memberikan pendapat terhadap seluruh personal atau whole picture. Prinsip umum resolusi konflik adalah don't break, solve the problem. Oleh karena itu, dalam semua pelatihan resolusi konflik, para peserta diberi keterampilan dan kemampuan untuk menjadi mediator konflik. Pertama, keterampilan atau kemampuan untuk berdiskusi dan berdialog. Kedua, menjalankan teladan pemecah masalah. Dalam keterampilan atau kemampuan untuk berdiskusi dan berdialog, terdapat beberapa contoh. Pertama, keterampilan berkomunikasi, keterampilan dengan secara efektif, keterampilan mengambil kebutuhan yang mendapat sumber konflik, kemampuan untuk mempertemukan dua pihak, kemampuan untuk menekan timbulnya masalah dua pihak. Yang kedua yaitu menjalankan keteladanan pemecah masalah. Dalamnya terdapat hadapi masalah bukan orang, jelaskan apa yang dilihat, bagaimana pendapat Anda, dan bagaimana reaksi Anda terhadap orang atau situasi yang dilihat. Saya kira cukup sekian pemaparan dari saya tentang metode resolusi konflik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keterampilan atau kemampuan untuk berdiskusi dan berdialog, terdapat beberapa contoh. Pertama, keterampilan berkomunikasi, keterampilan dengan secara efektif, keterampilan mengambil kebutuhan yang mendapat sumber konflik, kemampuan untuk mempertemukan dua pihak, kemampuan untuk menekan timbulnya masalah
dua pihak. Yang kedua yaitu menjalankan keteladanan pemecah masalah. Dalamnya terdapat hadapi masalah bukan orang, jelaskan apa yang dilihat, bagaimana pendapat Anda, dan bagaimana reaksi Anda terhadap orang atau situasi yang dilihat. Saya kira cukup sekian pemaparan dari saya tentang metode resolusi konflik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalil dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai bagian kedua dari kami kelompok 6, mata kuliah manajemen konflik, dan materi kali ini itu resolusi konflik. Di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu intervensi pihak ketiga. Yang pertama yaitu istilah dan pengertian intervensi. Intervensi adalah lembaga yang diatur dalam hukum Basel, yang mana pihak ketiga baik secara sukarela maupun ditunjuk oleh debitur regres dalam keadaan darurat mengikatkan diri sebagai pengantara atau penyelah untuk melakukan ekspektasi atau pembayaran surat Basel. Keadaan darurat yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana tersangkut atau ekspektan tidak melaksanakan kewajibannya, one prestasi. Perbuatan pihak ketiga ini disebut dengan penyelaan atau intervensi atau pengantaran. Sedangkan pihak ketiga yang melakukan penyelaan atau intervensi atau pengantaran tadi disebut dengan penyela atau intervenien. Alasan pihak ketiga melakukan intervensi ini bisa karena tidak sendiri atau juga karena ditunjuk oleh debitur regres. Yang kedua, cara melakukan intervensi. Secara telah disebutkan di atas bahwa pihak ketiga dapat melakukan intervensi karena telah ditunjuk sebelumnya oleh penerbit, endosan atau avalis dengan menggunakan alamat darurat, atau dengan cara sukarela atau kemauan sendiri dari pihak ketiga tersebut. Yang pertama, intervensi karena ditunjuk. Untuk menghindari tuntutan regres karena adanya non-ekspektasi dan karena adanya non-pembayaran, pihak debitur regres dapat membuat klausula yang menunjuk pihak ketiga yang dalam keadaan darurat dapat melakukan ekspektasi atau pembayaran surat Basel. Kemudian intervensi sukarela. Pihak ketiga yang melakukan intervensi atau menjadi perantara tersebut secara sukarela atau dengan kemauannya sendiri atau kehendak sendiri mengikatkan diri untuk melakukan ekspektasi atau pembayaran terhadap surat Basel. Jika pemegangnya mengalami keadaan ekspektasi atau non pembayaran dari tersangkut atau administrasi, pihak yang dapat melakukan intervensi sukarela ini selain pihak ketiga juga tersangkut sendiri, penerbit, endosan atau avalis. Yang ketiga, tujuan intervensi. Seorang atau pihak lain yang melakukan intervensi mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari diadakannya lembaga intervensi antara lain memperkecil kemungkinan pihak debitur regres mendapat tuntutan regres dari pemegang Basel. Yang kedua, adanya intervensi ini untuk menjaga agar jangan sampai muncul biaya-biaya yang lain karena adanya tuntutan regres dari pemegang Basel. Yang ketiga, menambah keyakinan dan kepercayaan terhadap surat Basel sehingga peredarannya semakin lancar. Yang ketiga, menjaga reputasi dari endosan atau penerbit di mana pemegang Basel, terutama pada Basel dengan alamat darurat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik ini dikategorikan oleh pemimpin. Ada
kerjasama lalu tegas dan tidak tegas. Dengan menggunakan dua macam dimensi tersebut, ada lima macam pendekatan penyelesaian konflik. Yang pertama, penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain. Penyelesaian bentuk kompetensis dikenal dengan istilah win-loss orientation. Lalu yang kedua ada penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. Proses tersebut adalah taktik untuk melakukan perdamaian. Lalu yang ketiga ada sharing. Sharing itu suatu pendekatan penyelesaian kompromistis antara dominasi kelompok dan kelompok damai. Satu pihak memberi dan yang akan menerima sesuatu, kedua kelompok berpikiran moderat, tidak lengkap, tetap memuaskan. Lalu ada kolaborasi. Kolaborasi ini bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Usaha ini adalah pendekatan pemecahan problem atau problem solving approach yang memerlukan integrasi kedua pihak. Dan yang terakhir ada penghindaran. Penghindaran ini menyangkut ketidakpedulian dan kedua kelompok. Keadaan ini menggambarkan penarikan kepentingan atau mengacuhkan kepentingan kelompok lain. Dari kelima tahapan tersebut, makin melengkapi berbagai macam cara dalam menyelesaikannya. Konflik tentu dalam penyelesaiannya harus dilakukan dengan hati-hati dan proses yang cermat sehingga tidak menimbulkan masalah yang besar. Terima kasih.